Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan tentang pasar dan institusi keuangan. Pertemuan 2 dari manajemen keuangan dari mata kuliah manajemen keuangan. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang apa itu pasar finansial. Pasar finansial terbentuk dari demand permintaan menjadi aktivitas finansial, hubungan antara demand permintaan dan supply penawaran. Di pasar itu ada sebuah permintaan dan penawaran di pasar keuangan itu, dan menjadi aktiva finansial. Aktiva finansial menunjukkan secara kertas atau surat yang mempunyai nilai pasar karena surat tersebut menunjukkan klaim atas real perusahaan. Aktiva real perusahaan misalnya mesin aktiva itu kan modal tuh, aktiva itu ya atau aset. Ya misalnya mesin-mesin, pabrik, bahan baku, barang dagangan, dan merek dagang. Contoh aktiva finansial yang satu adalah saham, obligasi, kewajiban sewa guna, dan hutang bank. Dalam suatu perekonomian, aktiva finansial ada karena tabungan dari berbagai individu, perusahaan, dan pemerintah pada suatu periode waktu berbeda dengan rencana investasi mereka pada aktiva real. Karena itu, pasar finansial terbentuk dengan tujuan untuk mengalokasikan tabungan-tabungan secara efisien kepada pihak yang melakukan investasi. Pasar finansial dikatakan efisien jika pasar finansial bisa mempertemukan pihak yang mempunyai tabungan dengan pihak yang memerlukan tabungan tersebut untuk membiayai investasi mereka dengan biaya yang semurah mungkin dan atau setinggi mungkin. Dalam proses pengalokasian tabungan ke pihak yang melakukan investasi sering diperlukan adanya perantara, meskipun mungkin juga dilakukan secara langsung tanpa perantara. Proses tersebut dinamakan proses intermediasi atau intermediation proses. Tujuan yang satu memberikan kesempatan kepada investor untuk menginvestasikan dana yang mereka miliki dengan mendapat imbalan. Kedua adalah akan memindahkan risiko dari penabung ke perantara keuangan atau penggunaan dana. Di samping itu, lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan juga akan menjalankan fungsi yang amat penting, yaitu transformasi jangka waktu. Jangka pendek, para pemodal percaya bahwa mereka biasa mengambil tabungan mereka sewaktu mereka memerlukan, dan karena itu mereka tidak segera mengambilnya. Yang kedua, hukum yang dikenal sebagai the law of large numbers. 1. Para pemodal percaya bahwa mereka biasa mengambil tabungan mereka sewaktu mereka memerlukan, dan karena itu mereka tidak segera mengambilnya. Yang kedua, hukum yang dikenal sebagai the law of large numbers, yaitu apabila suatu lembaga keuangan mempunyai sejumlah depositor, maka kemungkinan terjadi penarikan dana dalam jumlah besar dan pada waktu yang bersamaan akan makin kecil, maka bank tersebut tidak akan mengalami kesulitan keuangan meskipun memberikan kredit jangka panjang. Dalam mengambil keputusan keuangan, perusahaan perlu memperhatikan lingkungan keuangan. Berbagai lembaga keuangan yang terdapat pada dasar keuangan dapat dipergunakan sebagai sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan. Pemilihan sumber dana yang akan dipergunakan hendaknya memperhatikan masalah
biaya, dan jangka waktu. Jenis-jenis pasar. 1. Pasar aset fisik, disebut juga pasar wujud atau nyata, adalah pasar untuk produk-produk seperti gandum, mobil, real estate, komputer, dan mesin-mesin. Ini jenis-jenis pasar. Yang kedua adalah pasar aset keuangan, terkait dengan saham, obligasi, wholesale, dan hipotek. Ini pasar aset keuangan. Ini jenis-jenis pasar. Ketiga adalah pasar spot atau spot market, merupakan tempat aset dibeli dan dijual dengan pengiriman on spot. Yang keempat, pasar future market, merupakan pasar tempat para partisipasinya yang melakukan persetujuan untuk membeli atau menjual aset pada masa depan. Yang kelima adalah pasar uang, merupakan pasar efek jangka pendek yang liquid. Yang keenam, pasar modal, merupakan pasar untuk obligasi dan perusahaan jangka menengah dan jangka panjang. Yang ketujuh, pasar primer, yaitu pasar tempat perusahaan menghimpun modal baru. Yang kedelapan, pasar sekunder, merupakan pasar tempat efek yang telah ada dan diperdagangkan di antara para investor. Yang kesembilan, pasar free trade. Pada pasar free trade, transaksi dinegosiasikan secara langsung di antara kedua pihak. Sedangkan di pasar publik, kontrak yang distandarisasi diperagakan melalui pertukaran yang ternegosiasi. Sekarang kita membahas tentang kategori institusi keuangan. Ini institusi keuangan yang ada di Indonesia. Bank yang satu, bank investasi, biasanya membantu perusahaan dalam mengumpulkan modal, antara lain membentuk perumahan perancangan efek dengan fitur yang saat ini diminati oleh investor. Yang kedua, membeli efek tersebut dari perusahaan. Yang ketiga, menjualnya kembali kepada penabung. Yang kedua adalah bank umum atau komersial, merupakan pasar raya keuangan karena pada umumnya melayani beragam penabung dan peminjam. Ini tentang lembaga atau institusi keuangan. Baru tiga. Dan yang keempat, institusi keuangan, lembaga, serikat kredit, misal koperasi. Koperasi termasuk institusi keuangan karena koperasi ini menyediakan simpan pinjam atau menyediakan pinjaman kepada anggota. Yang kelima, dana pensiun. Yang keenam, perusahaan asuransi jiwa. Yang ketujuh, reksadana, merupakan perusahaan yang menerima uang dari penabung dan menggunakannya untuk membeli saham dan obligasi. Kita akan membahas tentang pasar modal, capital market. Tadi kita membahas tentang institusi keuangan, lembaga, dan pasar. Membahas jenis-jenis pasar. Dan sekarang kita bahas pasar modal. Para pasar modal itu pasar yang menjual belikan modal. Contohnya ini, para pemain utama pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan, pembeli atau pemodal, investor yang akan membeli instrumen yang ditawarkan oleh emiten, kemudian didukung oleh lembaga-lembaga lainnya untuk operasi sebuah pasar modal. Pasar modal itu ada obligasi, saham. Seperti pasar modal itu seperti PT, ada pasar modal itu seperti kripto. Kita investasi modal kripto. Ya, contohnya seperti itu. Tentang bibit itu investasi. Itu bibit itu ya. Dan tujuan dari pasar modal itu perluasan usaha, pasar kapasitas produksi,
perbaikan struktur modal sendiri dan modal asing, pengalihan pemegang saham, memperoleh dividen, kepemilikan perusahaan, berdagang atau mengharapkan keuntungan jual beli saham. Instrumen pasar modal. Instrumen itu saham atau stok merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Dengan demikian, semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaan dalam perusahaan tersebut. Misalnya ini ada yang perusahaan mempunyai sahamnya 60%, 80%. Maka yang semakin besar sahamnya yang ada di situ itu